wa ahaddu minas sayfi madhadatun mazallatun ay muzliqatun alaihi kalalib ay khatatifu min hadirin min narin yakhtafu biha famumsakun yahwi fiha wa masru'un wa minhum man yamurru kalbarqi fala yanshabu ay yaqa'u fima la makhlasa lahu minhu wa lam yalbas dhalika ay yanju summa karrihi fala yanshabu dhalika ay yanju summa kajaril farasi summa karamalil rijli summa kamishir rijli. Sirat atau titian yang akan kita lewati dan semua akan lewat nanti. Tidak ada yang selamat, semua. Hanya saja nanti mungkin cara melewatinya yang berbeda-beda. Fahuwa jisrun mamdudun, ia adalah satu jembatan mamdudun yang terbentang ala matni jahannam, di tepi neraka jahannam. Yang nanti bisa lewat maka akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selamat dan bisa melewati yang namanya sirat ini nanti. Bentuknya araqu minasy'arati, lebih kecil, lebih halus daripada rambut. Rambut kita ini sudah kecil. Dan bahkan dulu diajarkan kita ini bahwasanya nanti titian itu seperti rambut yang dibelah 7 lagi. Sudah kecil kemudian dibelah menjadi 7. Ini tentu bagi Allah bukan sesuatu yang mustahil. Kalau mungkin bagi kita kayaknya kayak apa, rambut sudah halus, ada mungkin lagi dihalusi lagi kayaknya. Tapi kalau Allah berkehendak semuanya bisa. Wa ahaddu minas sayfi, dan kemudian lebih tajam daripada pedang. Yang mana kalau pedang itu, pedang yang paling tajam itu bisa membelah besi baja, memotong besi baja. Nah, pedang yang paling tajam dan rambut atau titian yang nanti akan kita lewati ini lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Ini tentu kayak apa membayangkan kalau kita berjajah, seandainya bukan karena nanti Allah menyelamatkan, kada bakal selamat. Walaupun mungkin di dunia pemain sirkus biasa menimbang badan kau berjalan di atas tali sebuting, tapi kena di akhirat jangan harap kau. Yang selamat hanya orang-orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal ibadah masing-masing. Madhadatun mazallatun ay muzliqatun, dan kemudian jalan atau sirat tadi ini itu sangat licin yang menjadikan kalau orang berjalan itu tergelincir, tergugur, jika nanti bukan karena Allah yang menyelamatkannya. Alaihi kalalib ay khatati min hadidin min narin yakhtafu biha, dan kemudian di bawah sirat itu, titian itu nanti sudah ada menunggu anjing-anjing yang berasal dari neraka jahannam. Jadi kalau tergugur itu langsung disantap, dihajar oleh anjing, yang mana anjing ini sendiri tiap berdiamnya tinggalnya di neraka jahannam. Jadi kalau ini akan kepanasan karena memang diciptakan Allah tinggal untuk di neraka jahannam. Tapi bukan berarti yang tercipta dari neraka, karena kalau masuk neraka, yang tercipta dari api, lalu kalau masuk neraka ada kepanasan, ada. Kayak kan ada orang yang mempertanyakan iblis diciptakan dari api. Lalu ada orang yang mempertanyakan, kalau iblis nanti diciptakan dari api, berarti kan kalau iblis jelas masuk neraka, api terdapat api, berarti iblis kan kepanasan. Dia memikirkan secara logika. Iblis sudah pasti masuk neraka.
Dan sedangkan iblis diciptakan dari api. Api terdapat api berarti iblis kini kan merasakan sakit di neraka. Amun gitu kesan apa dimasukkan iblis ke neraka? Karena ada gunanya, malah mungkin kenyamanan. Maka ini pernah pertanyaan ditanyakan kepada ulama, maka beliau pun hanya menjawab dengan mengambil sebongkah tanah dan kemudian beliau lemparkan kepada orang yang bertakun tadi itu. Yang saja. Lalu orang yang bertakun tadi, kenapa pian sarik ya? Jadi orang dihamput ulun lawan tanah. Maka tadi orang bertakun minta jawaban, kenapa jadi dihamput lawan tanah? Wajar sidin, itulah jawabannya. Loh, maksudnya manusia diciptakan dari tanah. Ikan termasuk manusia. Dan ketika tadi dihampur lawan tanah, sakit atau tidak? Sakit. Nah, begitu juga si iblis, walaupun ia tercipta dari neraka, dari api, tapi tetap akan merasakan kesakitan. Sebagaimana kita diciptakan dari tanah, nah kalau dihampur, dilempar dengan tanah, tetap akan merasakan sakit. Itu salah satu kejadian yang terjadi kepada ulama yang ditanyai berkaitan tentang iblis. Ya. Nah di neraka ini, ya titian tadi yang kita lewati, ada anjing sudah yang siap menerkam orang-orang yang tergelincir, terjatuh daripada titian itu. Famumsikun yahwi fiha wa masru'un. Maka ada orang yang kena berpingkut di titian tadi itu, dan ada juga orang yang tergugur. Ini masing-masing sesuai dengan amalnya. Wa minhum man yamurru kal barqi fala yanshabu ay yaqa'u fi ma la makhlasa lahu minhu wa lam yalbas dzalika an yanju. Nah di antara orang yang lewat ini ada yang kalau pas lewat di titian tadi itu seperti barq, laksana kilat. Sampai anjing-anjing yang tadi mahadang itu kalau sampai melihat lagi sudah. Ini karena amal-amal orang yang soleh yang mereka telah diberi oleh Allah untuk bisa melewati titian dengan seperti itu. Secepat kilat, tahu-tahu sampai sudah ke surga. Ya, ini golongan-golongan orang-orang ya levelnya di atas kita lah. Kita selamat saja sudah, alhamdulillah. Summa karrihi falan syabudalika ayanju. Dan kemudian ada yang bisa melewati titian sirat itu tadi seperti angin. Ini golongan yang kedua. Cepat seperti angin. Kalau tadi sangat kilat, yang kedua seperti angin. Kemudian lagi summa kajaril farsi. Farsi seperti ada pulang golongan ketiga yang lewat seperti larinya kuda. Kuda yang paling cepat larinya, maka kena ada orang yang golongan juga melewati sirat itu seperti larinya kuda kecepatannya. Ini juga kadang-kadang disambar oleh anjing tadi itu. Summa karamlil hijri. Kemudian ada orang yang raman, yaitu berlari. Lari, nak ada lari laju banget tapi lari. Istilahnya seperti orang tawaf itu kan ada putaran pertama ketika tawaf itu disuruh ramal, itu berlari-lari tapi kada laju benar. Setengah lari tapi kan jauh berjalan kayak orang berjalan lambat. Ini namanya ramal. Nah ada golongan seperti itu kena bilang, yang mana mereka juga mungkin selamat nanti. Karena termasuk cepat deh. Kemudian lagi ada yang lagi juga kamasyir rijli, ada orang yang melewati sirat itu seperti berjalan biasa, jalan kayak kita normal. Nah ini mengkhawatirkan kalau seandainya seperti ini, sebab yang dilewati tadi kada main-main, sangat kecil dan sangat tajam. Kalau kita membayangkan seperti ini, Allah ngeri luar biasa. Makanya nanti di hadis yang lain Nabi menyebutkan ketika Sayyidina Anas beliau bertakun, ya Rasulullah,
jikalau nanti masa hisab itu datang, di mana ulun mencari pian untuk minta syafaat, akan memberikan 3 tempat, nanti ada aku di situ. Insyaallah hadisnya di bawah nanti. Wa qad dzakar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an-nar. Dan kemudian ketika Sayyidatuna Aisyah menyebutkan tentang neraka, lalu beliau pun menangis. Karena neraka ini menakutkan. Kita kalau mendengar kisah neraka itu, ya Allah, rasanya kadang nggak apa-apa lagi sudah, hendak beribadah aja lagi sudah. Tapi pas waktu ingat neraka, embahnya keluar masjid, kan ingat lagi loh neraka. Lain kurang sudah ingatannya. Dan ini memang normal. Sahabat kan pernah, ya Rasulullah, curhat kepada Rasul, ya Rasulullah. Udah sahabat nih sambil menangis-nangis di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Ya Rasul, kami ini munafik. Kenapa munafik? Ketika duduk di hadapan pian berkisah tentang surga dan neraka, kami ini, Allah, seperti sudah kan ingat dunia lagi, ingatnya akhirat aja. Tapi ingatnya keluar masjid, balik ke rumah, kan ingat lagi lawan surga dan neraka. Karena apa? Asik, terdapat bini, terdapat anak, begayaan. Berarti kami munafik di hadapan pian aja, bina menangis-nangis, sudah sedih, banyak kulit. Kalau ingat lagi, ya Rasulullah, kenapa? Itu wajar. Seandainya ikam terus-terusan ingat lawan neraka dan surga, la safahatkumul malaikah, maka kalian akan bisa berselaman dengan malaikat. Karena itu makam bukan makam orang biasa. Itu sahabat sudah seperti itu di badan Rasul. La safahatkumul malaikah, maka akan menyalami kalian para malaikat, akan nampak di hadapan kalian. Walakin sa'atan, akan tapi sewaktu-waktu kamu senang, sewaktu-waktu kamu ibadah, sewaktu-waktu kamu bercanda, itulah kehidupan. Ya. Cuman kita diingatkan neraka supaya kita ada persiapan, dan juga jangan sampai kita tergugur termasuk ke dalam neraka. Menangis Sayyidatuna Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkiki. Ujar Rasul pas melihat Sayyidatuna Aisyah menangis, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Faqala, lalu ujar Sayyidatuna Aisyah, dzakartun nar fa baqait. Ingat neraka lalu menangis. Fa hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ujar Sayyidatuna Aisyah, ini kan bini bertakon laki. Ingat pas duduk babandaran laki, ingat neraka menangis, lalu wajah Sayyidatuna Aisyah, apakah kena pian ingat dalam keluarga pian ya Rasulullah ketika pas nanti kiamat itu? Ingatkah pian kena? Lalu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadan. Adapun Nabi mengatakan di 3 tempat, yang mana di 3 tempat ini seseorang itu kalau ingat siapa pun, hanya ingat dirinya masing-masing saja. Fala yadhkur, tidak ada yang ingat seseorang pun akan seorang yang lain. Yaitu yang pertama, indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yaskun. Yang pertama di tempat ketika timbangan amal. Di saat itu orang-orang lain itu kada ingat siapa-siapa, pokoknya yang diingatnya adalah dirinya masing-masing. Mau laki lawan bini kada ingat lagi. Amin, di dunia kan masih laki ingat benar lawan bini. Sampai ada seorang suami kemana-mana selalu membawa foto istrinya, sehingga orang merasa, oh ini luar biasa, soal berarti ini laki sayang dengan bini. Lalu ada orang penasaran karena melihat si suami tadi itu membawa terus foto bini. Lalu bertakun, pian ini Masya Allah. Jadi sedih, kenapa? Mulai perhatikan pian itu ada terus gambar bini pian. Kemana-mana pian bawa gambar bini pian. Berarti pian ini sayang banget dengan bini. Jadi kadang itu ada masalahnya. Terus, kenapa pian selalu membawa foto bini pian? Jadi setiap kali aku dapat masalah, aku cukup memandang foto bini aku. Loh, kenapa? Karena kalau aku melihat foto biniku ketika ada masalah, maka masalah sebesar apapun akan hilang. Sebab
ini foto ini penimbul masalah lebih besar lagi. Ketika ingat masalah ini lebih besar, maka masalah lain jadi ringan beratkan. Itu cerita sedikit. Supaya kada tegang, ini neraka soalnya kita bendera, ini tegang gini. Satu di tempat apa tadi, mizan, tempat timbangan. Ketika setiap orang ditimbang amal ibadahnya, di situ semuanya sibuk sampai apa, ayat sahata ya'lama, sampai tahu ayat khifu mizanuhu amisku, apakah timbangannya itu berat nambahin atau ringan. Sampai nyata kalau timbangan nambah yang bagus, hanya karena begini saya itu baru memikirkan mana anakku, mana biniku. Tapi kalau masih belum jelas, apalagi ternyata timbangannya ringan, nang baiknya ringan, nang buruknya nang berat, Allah sudah takut kami jelas. Dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari nang sebenarnya itu berjauhan, laki orang ini semua bisa. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang waktu itu hanya memikirkan kondisinya yang sangat berat luar biasa. Kita di dunia aja kadang-kadang kalau ada urusan berat, bini menawari banyak kopi aja bisa sakit. Padahal niat bini nih bagus, melihat laki pina tegang, jenang bini nak kopi kan, nak teh kan, laki sarik menawari, mau mana nih, orang berpikir aja. Padahal niat bini baik. Ini juga apalagi akan luar biasa. Semoga kita semua diselamatkan. Yang kedua, wa anda tatayyur as-suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am wara'i zahri. Tempat yang kedua, yang mana semua itu kada peduli dengan orang lain, yaitu ketika amalan kitab kita, catatan amal ibadah kita itu didatangkan oleh Allah. Semua sibuk memikirkan sehingga sampai inya mengetahui di mana kitabnya itu ketika diserahkan, apakah menerima dengan tangan kanan atau diunjuk oleh belakang dan menerima dengan tangan kiri. Kalau menerima dengan tangan kanan maka termasuk orang yang berdosa. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanan maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihitung dengan hitungan yang gampang. Bahkan mungkin masuk surga tanpa hisab. Tapi yang diberi tangan kiri, oh ini alhamdulillah. Semoga kita dapat catatan amal kita dengan tangan kanan kita nantinya. Hanya di dunia pun dibiasakan yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Kalau ada yang terbiasa dengan tangan kiri, maka dirubah, dilatih untuk supaya terbiasa dengan tangan kanan. Karena tangan kiri ini kan ya, apalagi melakukan yang baik-baik itu asal kurang nyaman. Apa istilahnya? Kidal, orang kidal. Tapi kalau kau dirubah, mana rubah? Ya memang ada yang ada kau lagi berat. Tapi kalau bisa dirubah seperti itu. Ya dengan harapan nanti di akhirat kita juga bisa menerima dengan tangan kanan kita. Itu tempat yang kedua. Yang ketiga, wa indas sirat idza wudi'a baina zahri jahannam hatta yajuz. Ketika berhadapan di sirat, parak sudah di semuanya di hadapan sirat titian tadi, maka semua orang sudah kada peduli dengan siapapun sampai hatta yajuza, sehingga sampai inya bisa melewati itu hanya kena perkiraan. Tapi ketika masih di hadapan masih belum melewati, ini semua masing-masing ikam-ikam apa-apa. Walaupun di dunia sangat cinta benar, rela berkorban dirinya, tapi kalau sudah di akhirat nanti tidak. Nah, tiga tempat ini yang mana wajah Rasulullah semua orang ada bisa memikirkan orang kecuali dirinya masing-masing. Semoga kita selamat di dalam tiga tempat ini seberataan, dan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia, Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama-sama juga.
Kemudian waqad sa'ala, dan ada dalam satu hadis, sa'ala Anas radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a lahu. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah nanti untuk syafaat, minta syafaat kalau di hari kiamat nanti, untuk memberikan syafaat kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fa'ilun insyaallah. Ujar Nabi, aku akan melakukannya. Karena nanti setelah ini ada kitab babnya tentang syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Hadisnya sangat panjang, tapi insyaallah pertemuan akan datang hanya Allah membacakan dan kiamat cerita tentang syafaat. Dan kita semua ini masuk surga imma dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena kau dengan amal kita. Hadis tentang rahmat sudah lewat semalam. Orang nambah ibadah 500 tahun, Anda masuk surga dengan amal ibadah 500 tahun. Sekalinya 500 tahun itu cuma mengganti nikmat Allah sebiji mata sebelah kiri. Sedangkan mata yang sebelahnya belum nikmat hidung, itu baru terbayar rezeki. Ya nah, nanti masukkan ke neraka, lalu kuciak-kuciak minta masuk ke surga dengan rahmat Allah. Yang kedua ini adalah dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena melihati umat beliau, meminandu beliau, dan kemudian masukkan Allah. Ini untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diingat beliau adalah ummati. Nabi-nabi lain dalam hadis syafaat itu apa? Datangan orang minta syafaat karena Allah berdatangan. Semua menyerahkan ke sini, terakhirnya apa? Nabi Muhammad. Insyaallah akan datang yang Allah jelaskan. Nah di sini Sayyidina Anas minta kepada Rasulullah, ya Allah, apa ya Rasulullah? Maka kemudian menjawab Rasulullah, ana fa'ilun insyaallah, aku akan melakukannya. Yaqulu Anas, qultu fa aina atlubuka. Lalu kemudian Sayyidina Anas pun berkata, di mana ulun mendapat pian kana? Amun ulun nek kada masuk surga, hendak minta syafaat pian, di mana ulun mencari pian ya Rasulullah? Apalagi kan ini kondisi yang bukan hanya kalau haji saat ini berapa juta orang, itu aja kita mencari cipuran nggak ada benar. Ini seluruh umat Nabi, mulai Nabi Adam sampai akhir itu terkumpulan. Siapa menjadi Rasulullah? Maka ujar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, awwalu ma tatlubuni ala sirat. Pertama ikan cari aku, kalau ikan kena perlu minta syafaat, maka cari aku di sirat, di tempat nanti titian itu. Cari. Dan Rasulullah punya kedudukan, punya tempat nanti semua orang aminnya. Nanti ada Rasul waktunya ada meminandui umatnya, ada yang kita mencari ikan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita akan dapat mencari Rasulullah, maka Rasulullah akan mencari umat beliau. Awwalu ma tatlubuni ala sirat. Pertama ikam cari aku di sirat, titian tadi. Qala Anas qultu fa illam alqaka ala sirat. Lalu Sayyidina Anas bilang, kalau seandainya di sirat itu, karena tempatnya ini kan juga menakutkan, kada terdapat ulun lampian, kada dapat mencari pian, kada melihat lampian. Napa nak ulun lakukan pulang kemana ulun mencari? Qala fatlubni indal mizan. Ujar Nabi bilang, kalau kada di sirat, maka kamu cari di tempat penimbangan amal-amal soleh. Karena Nabi mengawasi umat-umatnya yang ditimbang. Jika ada yang timbangannya kurang, mungkin Nabi akan berikan syafaat. Ujar Sayyidina Anas bin qultu fa illam alqaka indal mizan. Kalau seandainya ulun pang kada terdapat di mizan itu, di tempat nang timbangan amal tadi ditimbang, kada jauh melihat pian, kemana ulun mencari? Qala, maka Rasul bersabda, fatlubni indal haud fa inni la ukhti'u hadhihi thalathata mawatina. Lalu ujar Rasul, kalau kada jauh terdapat di mizan tempat penimbangan amal,
tempat perhitungan amal, maka cari aku di telaga. Ini kan 3 tempat ini memang Rasulullah sudah menjelaskan kita, dan di tempat telaga inilah nanti Rasulullah akan memberikan minuman kepada kita. Cari aku. Jadi pertama di Sirat ketika hendak menyeberang. Yang kedua, kalau ada terdapat di situ indal mizan, di timbangan amal. Dan yang ketiga, kalau ada terdapat juga di situ, maka cari di telaganya, tempat telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, inilah ukhtiku hadhihi salasata, maka aku ada lepas dari 3 tempat ini untuk memperhatikan umat beliau. Ini kita sebagai gambaran buat kita nanti, dan ini kita akan mengalami. Mungkin kita setelah meninggal menghadang kita sampai hari kiamat, dan terjadi yang namanya kebangkitan, dikumpulkan berataan. Setelah itu digiring manusia untuk menuju mahsyar, kumpulkan, kemudian akan ditimbang amalnya. Setelah ditimbang amalnya, lalu akan melalui mizan. Setelah itu lalu nanti kalau sudah melewati, maka akan diberi minuman dari telaga Rasulullah SAW. Man syaribahu, orang yang meminum dari telaga Rasulullah, la yazma'u abadan, kada akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Di mana dalam kondisi di mahsyar yang kepanasan luar biasa, sampai-sampai para orang-orang yang ada di mahsyar itu meminta kepada Allah, ya Allah cepatilah, kasih, lajui. Kalau memang masuk neraka, masukkan, kasih neraka. Saking kuatnya di mahsyar itu. Itu sampai ada ungkapan, kalau memang masuk neraka, kasih masukkan neraka, daripada di sini itu diam. Tapi ketika sampai ke telaga Nabi dalam kondisi yang kehausan, diberi minum oleh Rasulullah, maka hilang sudah rasa haus tadi. Tinggal menunggu hitungan-hitungan. Nah, setelah itu maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah, inilah perjalanan yang semua akan mengalami. Karena ada yang lepas daripada ini. Semua akan melewati masa-masa kritis. Namun kita semua tadi selalu berdoa memohon kepada Allah untuk selamat daripada kondisi-kondisi yang sangat menakutkan seperti ini. Kalau dalam hadis syafaat nanti akan disebutkan, akan dibacakan, itu semua orang mengadu kebingungan dalam kondisi yang membingungkan luar biasa, sehingga mereka meminta kepada para nabi untuk diberikan syafaat, dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian para nabi pun menolak untuk memberikan, karena masing-masing semuanya sibuk dengan diri masing-masing. Nafsi, nafsi, nafsi. Mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan terakhir setelah Nabi Isa pada sanggup juga lalu kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat untuk umat beliau. Bahkan bukan hanya umat Nabi Muhammad, nanti umat-umat yang dahulu pun mereka ikut mendapatkan bagian daripada syafaat itu. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, maka kita perbanyak ucapan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahli. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, apabila kita diberi kebaikan oleh seseorang dan tidak bisa membalas kebaikan itu, maka ucapkanlah jazakumullahu khairan. Ini kalau orang-orang biasa sesama kita. Jikalau kawan dibalas dengan sama yang dia berikan, maka balas. Jikalau anda mampu, maka puji atau sebut kebaikan orang itu, dan kemudian doakan dengan ucapan jazakallahu khairan. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan jazakallahu khairan adalah Rasulullah. Maka kita baca setiap hari, setiap pagi, bahkan kalau bisa setiap habis salat, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa Allah.
Semoga Allah membalas kebaikan kepada Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan yang beliau berikan untuk kita, sebagaimana yang pantas kebaikan yang mendapatkan karena beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang mendekati kepada neraka, lalu kemudian kita ditarik oleh beliau. Kuntum ala syafa hufatin minan nari fa'anqazakum minha. Kalian sudah dekat dengan tepi neraka, lalu Allah ditarik oleh Rasulullah untuk supaya selamat. Alhamdulillah. Inilah tentang sirat. 3 macam perkara yang sudah diberitahu oleh Rasul, yaitu tentang telaga, tentang mizan, dan tentang titian. Ini semua perkara yang gaib, yang mana memang kita di antara keimanan kita adalah beriman dengan perkara yang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di situ orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib ini dalam akidah yang kita diajarkan diantaranya adalah 3 macam. Dan ada lagi yang lain-lain yang mana di sini beliau hanya sebatas yang sesuai dengan hadis yang memang sangat sahih disampaikan oleh beliau. Adapun yang lain itu ada juga hadisnya, mungkin hanya saja beliau memilih yang memang sesuai dengan hadis yang sahih. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah nanti di waktu yang akan datang, di malam Kamis yang akan datang, insya Allah, yaitu kekhususan Nabi Muhammad memberikan syafaat yang agung. Nah kita yang mana ini di akhir daripada bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang mulia. Bahkan di 10 pertama itu sangat-sangat kita dianjurkan beramal ibadah yang baik-baik. Jadi apa saja yang bisa bagus-bagus amal ibadah lakukan. Jadi di dalam Al-Quran itu sebutkan wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah demi fajar, walayalin ashri, dan demi 10 malam. 10 malam ini ulama macam-macam memberikan tafsiran. Yang pertama ada yang tafsirkan yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu sangat mulia. Kemudian ada lagi 10 malam pertengahan di bulan Sya'ban, karena di situ ada nisfu Sya'ban. Nah kemudian yang banyak lagi mentafsirkannya itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi walayalin ashri, dan demi 10 malam itu adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Amal ibadah dilipat gandakan. Kemudian ada amal-amalan yang disebutkan oleh ulama yang berasal dari Nabi, maka baca. Yang memang itu khusus dibaca di bulan Dzulhijjah. Karena pas para hari sebelum hari raya maka puasaan, dan hari raya penyembelihan, lalu makan daging. Hebat nong hari ada belum namanya ayam tasyrik. Ini juga termasuk hari yang agung dan dilarang berpuasa. Ya Alhamdulillah kita bisa banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umur kada panjang, kadang kayak umat bahari umurnya panjang, kau beramal ibadah banyak. Kita umat Nabi Muhammad ini handap umur. Dan Nabi babaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 itu normal. Kalau ada yang dapat lebih sampai 80, nanti itu bonus. Nah kemudian dalam beramal ibadah pun kita ini kada kuat mengkayak orang-orang dahulu. Maka Allah berikan dengan berkat Nabi Muhammad, diberikanlah malam-malam tertentu yang mana kalau beramal ibadah dilipat gandakan. Seperti yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang mana lebih bagus dari 1000 bulan. Jika kau beramal maka dilipat gandakan. Kemudian juga di malam ini, itu mulai awal nanti insyaallah, kalau ada berubah, ada perubahan malam Jumat, insyaallah masuk awal dari bulan Dzulhijjah. Bagus benar kan, mana permulaan bulan Dzulhijjah, mana malam Jumat. Diisilah dengan amal ibadah yang baik. Apa saja, yang penting bagus-bagus. Kalau bisa yang memang
yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu ada anjuran amalan-amalan yang dibaca di malam bulan Dzulhijjah. Ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, mengamalkan amal-amal ibadah yang menjadikan Allah ridha dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita diberi keberkahan daripada sisa umur yang kita jalan ini, Allah berikan berkah yang membawa keberkahan lagi untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah jika seandainya kita ditutup umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jika nanti kita sudah berada di alam yang sebelahnya kita mendapatkan selalu curahan rahmat dari Allah dan nanti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karamah, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya 'alama, nahza bil khairi wa naf'a kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تكش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحابه وصحبه البرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.